Shalom, semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Perkenalkan, saya Situa Jupri Sukamtar Banurea, selaku tim pengajar kelas Parguru Manaksihon Gereja Kristen Protestan Simalungun, Pamatang Raya 1903. Senang sekali pada kesempatan ini kita dapat bertemu meskipun melalui video daring ini. Baik, kepada anak-anak didik kami, peserta kelas Parguru Manaksihon yang berada jauh dari Pematang Raya ini, yang melakukan pembinaan kelas Parguru Manaksihon melalui daring, saya mengharapkan tetap mengikuti pembelajaran ini, baik melalui video, melalui media sosial WA, tetap kita dapat komunikasi sehingga pembelajaran-pembelajaran yang kami berikan dapat sampai seutuhnya, sehingga dapat membentuk karakter dari anak-anak muda yang mengikuti pembelajaran ini sesuai dengan materi-materi yang disampaikan oleh tim pengajar. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membawakan dua materi. Yang pertama adalah mengenai katekisasi. Dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan apa arti katekisasi, maksud dan tujuannya, sehingga nanti anak-anak didik kami peserta kelas Parguru Manaksihon dapat memahami sebenarnya apa tujuan Anda mengikuti katekisasi ataupun kelas Parguru Manaksihon ini. Baik. Istilah katekisasi itu berasal dari kata katekein yang dalam bahasa Latin yang semula artinya memberitakan sesuatu dengan kewibawaan. Selanjutnya istilah itu diartikan sebagai belajar. Sehingga apakah katekisasi itu? Katekisasi ialah pengajaran agama Kristen yang diselenggarakan oleh gereja untuk menolong warga dan calon warganya guna mencapai kedewasaan Kristen sebagai anggota masyarakat dan calon warga jemaat guna mencapai kedewasaan Kristen sebagai anggota gereja. Nah, kalau kita mengingat kembali, dan mungkin kita sering melihat pada acara ibadah di gereja tentang saat anak-anak yang dibawa terdidi ataupun dibaptis. Di sana pendeta menanyakan kepada para orang tua tentang kesiapannya untuk mendidik anak-anak mereka menjadi pengikut Yesus. Di sana ditanya, apakah Anda bersedia untuk membawa anak-anak ini kepada Tuhan dan memberikan pengajaran-pengajaran tentang Kristen? Para orang tua menjawab, ya, saya bersedia. Dalam bahasa Malungunnya disebut radoau, seperti itu. Dan inilah masa itu, di mana Nasyam, adik-adik kami, peserta didik, disarankan oleh orang tua supaya mengikuti kelas Parguru Manaksihon supaya benar-benar memahami siapa sebenarnya Kristus Yesus itu di dalam kehidupan Anda. Mungkin selama ini Anda menjadi orang Kristen adalah karena orang tua Nasyam adalah Kristen. Coba seandainya orang tua kalian adalah bukan Kristen, mungkin Anda saat ini bukanlah beragama Kristen. Bagaimana? Apakah demikian? Anda bisa menjawabnya dalam hati masing-masing. Nah, inilah kesempatannya Anda belajar dan membuktikan bahwa Anda itu benar-benar Kristen. Sebab menjadi orang Kristen bukan hal yang gampang, karena menjadi seorang Kristen itu membutuhkan komitmen yang tinggi. Komitmen mau memikul salib masing-masing. Artinya memikul salib adalah mau menanggung beban sebagai pengikut Yesus, bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Jika kita tidak kuat dalam dunia ini, maka tantangan itu dapat menghancurkan kita, sehingga kita akan jatuh di dalam dosa.
Yang menjadi dasar kenapa gereja diperintahkan untuk melakukan pengajaran kepada anak-anaknya itu ada tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di hatimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan yang menyatakan bahwa dalam kondisi apapun dan pada saat apapun, orang tua disarankan untuk mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, baik adik-adik kami semua peserta didik kelas Parguru Manaksihon yang menjadi sumber pelajaran kita ataupun sumber materi kita untuk mengikuti kelas Parguru Manaksihon ini. Yang pertama adalah Alkitab ataupun Bible. Yang kedua adalah buku kateisasi yang kita pakai pada kurikulum kita ini adalah buku Bina Iman seperti ini. Bina Iman. Ya, ini bisa dibeli ataupun didapatkan di Kolportasi GKPS, ya. Yang mana buku inilah yang menjadi acuan anak didik kami dalam mengikuti kelas Parguru Manaksihon di GKPS. Kemudian buku yang berikutnya adalah buku Pergamon. Dan yang keempat adalah buku-buku inspirasi Kristen, ya. Jadi silakan buat adik-adik kami peserta didik, silakan miliki buku tersebut supaya ada bahan bacaan dalam mengikuti pelajaran kelas Parguru Manaksihon ini. Yang berikutnya, tujuan kateisasi. Ini adalah menjadi tujuan Anda mengikuti kateisasi ini. Yang pertama, ini adalah sekaligus menjadi komitmen dalam hidup Anda sebagai pengikut Yesus. 1. Makin kuat iman pribadi anggota Parguru Manaksihon kepada Kristus Yesus. Artinya, nasihat adik-adik kami makin taat kepada Tuhan, makin berkembang pengetahuannya tentang firman Tuhan, makin percaya kepada Tuhan, makin berpengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, makin rajin bersekutu dengan jemaat. Artinya ini dibuktikan melalui rajin ke gereja, rajin partongkoan, dan rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi. Yang ketiga, makin aktif bersaksi dan melayani masyarakat. Ini dibuktikan melalui partisipasi anak didik kami dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada di sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh gereja. Kemudian yang keempat, makin menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai warga jemaat. Artinya, peserta didik kelas Parguru Manaksihon ini dengan mengikuti pembelajaran-pembelajaran ini semakin tumbuh tanggung jawab dia sebagai warga jemaat, ya. Artinya tidak boleh cuek, tidak apatis, ya, tapi harus memiliki simpatik yang tinggi terhadap sesama ciptaan Tuhan. Dan pada akhirnya setelah mengikuti nanti seluruh rangkaian pendidikan ataupun kelas Parguru Manaksihon ini, Nasyam akan siap untuk memproklamasikan keyakinan adik-adik kami semua. Memproklamasikan bahwa Anda benar-benar siap dan sanggup untuk mengikuti Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda. Inilah yang akan Anda buktikan bahwa
dengan serangkaian kegiatan-kegiatan kita, pembelajaran kita. Jika Anda sudah siap menyatakan iman kepercayaan kalian kepada Tuhan Yesus, maka kalian akan dihadapkan di depan jemaat, bersaksi di depan Tuhan yang disaksikan oleh para jemaat dan orang tua bahwa Anda sudah siap untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Nah, dari uraian materi yang pertama ini, semoga Anda dapat memahami maksud dan tujuan dari Anda mengikuti katekisasi ataupun kelas Parguru Manaksihon. Sebab kalau Anda tidak mengerti apa tujuan dan maksud Anda mengikuti kelas Parguru Manaksihon ini, maka niscaya ini akan sia-sia. Dan saya berharap bahwa Anda, adik-adik kami ini, mengikuti kelas Parguru Manaksihon adalah didasarkan dari keinginan hati yang paling dalam, bahwa Anda benar-benar ingin mengikuti Yesus sebagai juru selamat. Maka untuk membuktikan bahwa Anda benar serius untuk mengikuti pembelajaran ini, ada 3 soal yang mesti Anda jawab. Yang pertama, silakan dicatat. Apakah pengertian katekisasi dan apa tujuannya? Ya, apakah pengertian katekisasi dan apa tujuannya? Yang kedua, apa yang mendorong saudara untuk mengikuti katekisasi ini? Artinya, kenapa Anda mengikuti kelas Parguru Manaksihon, ya? Yang ketiga, apa artinya sidi atau mengaku percaya itu, ya? Apa artinya sidi atau apa artinya angkat sidi? Nah, silakan dijawab pertanyaan ini ditulis dalam kertas, ya, artinya bukan diketik tapi ditulis di kertas, kemudian hasilnya itu difoto dan dikirim di WA saya, di WA pribadi saya. Ditulis nama dan dari sektor berapa, ya. Jelas ya adik-adik kami semua, ya. Tugas ini dikumpul sebelum pertemuan kita pada tanggal 26 September yang akan datang. Nah, demikianlah materi pertemuan kita yang pertama pada kelas Parguru Manaksihon GKP Sematang Raya 1903 pada tahun ajaran 2021 ini. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan dapat diisi di kolom komentar video ini. Nanti akan saya jawab satu persatu dari setiap pertanyaan dari kawan-kawan semuanya, adik-adik kami peserta didik. Nah, bisa nanti kita diskusi di kolom komentar video ini. Nah, saya Situa Jupri Sukamtar Banurea mengucapkan selamat bergabung buat adik-adik kami yang mengikuti kelas Parguru Manaksihon ini. Semoga iman kepercayaan Anda tetap terjaga dan bertumbuh. Dan ingatlah hal ini, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, dan selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Salam, tetap semangat.